Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Fitri Anasari dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 1903842020070. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan serba sedikit mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan yaitu Dr. Zaitun SSMAG. Nah, sebelum kita lanjut kepada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi sebenarnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan satu kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Nadiem Anwar Makarim. Nadiem Anwar Makarim ini telah mengatakan bahwa dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, ia akan memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dan dosen juga dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, mahasiswa mampu untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia pekerjaan, serta mereka juga memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Sebenarnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga dilaksanakan ataupun dibuat untuk menjawab tantangan abad ke-21, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian menyiapkan juga lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi sesuai dengan passion dan bakatnya, yaitu ini merupakan program experiential learning. Selain itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dilaksanakan berlandaskan beberapa hukum, yakni Permendikbud nomor 7 tahun 2020, Permendikbud nomor 5 tahun 2020, Permendikbud nomor 4 tahun 2020, Permendikbud nomor 6 tahun 2020, dan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Selain itu, terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, terdapat beberapa kebijakan yang dibuat. Antaranya adalah kebijakan pertama, yaitu pembukaan program studi baru memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan organisasi ataupun universitas yang masuk dalam 100 World University Ranking lebih terbuka. Ada juga penjaminan mutu akreditasi perguruan tinggi, di mana kebijakan kedua ini telah dirumuskan dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, mengenai pemerintah akan mempermudah akreditasi secara umum untuk melibatkan industri, asosiasi profesi, dan masyarakat. Terkait pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, ada beberapa pihak yang terlibat, antaranya adalah universitas, fakultas, program studi, mahasiswa, dan juga mitra kerjasama. Bagi setiap pihak yang terlibat tersebut, terdapat beberapa peran yang harus mereka laksanakan demi terrealisasinya Kampus Merdeka. Kita masuk kepada pihak pertama yang terlibat, yaitu pihak universitas ataupun perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ini mempunyai beberapa peran untuk merealisasikan Kampus Merdeka ini, di mana perguruan tinggi ini perlu memfasilitasi hak bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama selama 2 semester ataupun setara dengan 40 SKS. Kemudian, mahasiswa juga boleh mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama, namun dengan hanya sebanyak 1 semester ataupun 20 SKS. Perguruan tinggi ini juga perlu menyusun kebijakan ataupun pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi, dan juga yang terakhir, membuat dokumen kerjasama ataupun MOU dengan mitra kerjasama. Setelah pihak yang pertama tadi, yaitu pihak universitas ataupun perguruan tinggi, pihak yang kedua adalah fakultas, di mana fakultas ini mempunyai peran untuk menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil oleh mahasiswa. Selain itu, fakultas juga harus menyiapkan dokumen kerjasama ataupun MOU dengan mitra yang relevan. Setelah fakultas, kita masuk pula kepada peran program studi, di mana program studi perlu menyusun kurikulum atau menyesuaikan dengan implementasi Kampus Merdeka. Selanjutnya, program studi juga perlu memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di dalam perguruan tinggi yang sama.
Program studi juga perlu menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan juga di luar perguruan tinggi. Setelah itu akan dilakukan proses ekivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi ataupun di luar perguruan tinggi. Dan jika ada mata kuliah ataupun SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar prodi ataupun di luar perguruan tinggi, maka akan dipersiapkan mata kuliah daring. Dan ini semua dipersiapkan oleh program studi. Setelah peran oleh universitas, fakultas dan prodi terpenuhi, maka kita lanjut pula kepada peran mahasiswa yang akan mendapatkan hak mereka untuk belajar melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Yang pertama, mahasiswa harus merencanakan bersama dosen pembimbing akademik ataupun dosen PA untuk mengetahui program mata kuliah ataupun program yang akan mereka ambil di luar program studi. Selanjutnya, mereka juga perlu mendaftar program kegiatan di luar program studi tersebut dan melengkapkan persyaratan bagi kegiatan di luar program studi, termasuklah mengikuti seleksi apabila termasuk dalam persyaratan. Dan yang terakhir adalah peran mahasiswa untuk terrealisasinya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, mereka perlu memenuhi persyaratan lainnya, baik di bidang akademik ataupun non-akademik. Kita masuk kepada pihak terakhir yang terlibat bagi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah mitra kerjasama. Mitra kerjasama ini perlu membuat dokumen kerjasama ataupun MOU bersama perguruan tinggi, fakultas maupun program studi. Dan juga mereka perlu melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kerjasama ataupun MOU. Jadi kita telah tahu apa saja tujuan adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya juga telah tahu apa saja landasan hukum yang digunakan, kemudian pihak-pihak yang terlibat bagi terrealisasinya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Selanjutnya kita masuk pula kepada bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Yang pertama, adanya program pertukaran pelajar, adanya magang ataupun praktik kerja, adanya asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian ada juga penelitian ataupun riset, dan adanya proyek kemanusiaan. Selain itu, ada juga kegiatan wirausaha, studi ataupun proyek independen, dan juga membangun desa ataupun kuliah kerja nyata tematik ataupun KKNT. Nah, itu adalah 8 bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa sepanjang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu saja yang saya pahami mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu Dr. Zaitun SSMAG. Ataupun untuk lebih jelas bisa dilihat pada buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di website Kemendikbud. Itu saja daripada saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.